warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutbatul Uma, biasa dipanggil Uma. Saya dari kelas 1A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Apa sih pengertian IPS? IPS dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pada pokoknya, mempersoalkan manusia dalam lingkungan sosialnya. Bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan fisiologi serta realita masyarakat. Pengertian konsep. Secara definisi, konsep adalah suatu abstraksi, mengenal suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai kesamaan karakteristik. Nah, sebagai contohnya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsep ialah atribut-atributnya, seperti bentuk fisik, suara, dan alat kelamin. Dengan demikian, ada 3 atribut yang dipergunakan sampai tingkat pada manusia. Misal kita hanya punya 1 atribut yang membedakannya dengan makhluk lain. Katakanlah perbedaan antara manusia dan hewan. Yang digunakan sebagai atribut utama adalah kemampuan berpikir. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa manusia adalah hewan berpikir. Tampak dari contoh di atas bahwa jumlah atribut yang diperlukan untuk membedakan konsep yang lebih abstrak itu lebih sedikit jumlahnya. Beda dengan contoh atribut berpikir dan atribut yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada pendapat dari para ahli. Konsep dasar. Konsep dasar itu ada 12 konsep dasar. Yang pertama adalah interaksi kerjasama. Kedua, saling ketergantungan atau interpendasi. Ketiga, kesinambungan dan perubahan. Keempat, keragaman atau kesamaan. 5. Konflik atau konsensus. 6. Evolusi dan adaptasi. 7. Pola. 8. Tempat atau lokasi. 9. Kekuasaan atau wewenang. 10. Nilai atau kepercayaan. 11. Sebab atau akibat. Dan yang terakhir 12. Keadilan atau pemerataan. Jadi, dari materi-materi di atas adalah konsep dasar ilmu-ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Nah, dari ilmu-ilmu sosial tadi, ada fokus perhatian ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana telah diutarakan, bahan pelajaran IPS bersumber pada konsep-konsep dasar dan generasi berbagai ilmu-ilmu seperti ekonomi, antropologi, ekologi, sejarah, fisiologi, geografi, politik, dan psikologi. Konsep-konsep diperkaya dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dalam sekelilingnya. Nah, ini ada ilmu-ilmu sosial dan aspek-aspek yang menjadi perhatiannya. Ilmu-ilmu sosialnya itu ada ekonomi, politik, ekologi, psikologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan geografi. Sedangkan aspek-aspek yang menjadi perhatiannya ada keterbatasan bersumber benda-benda kebutuhan. Dalam bidang politik itu ada kekuasaan dan kekuatan, ekologi, interaksi kehidupan dan lingkungan, sosiologi masyarakat, antropologi kebudayaan, psikologi kejiwaan, sejarah waktu, dan geografi itu ada ruang. Nah, poin selanjutnya itu yang E, dasar ilmu-ilmu sosial. Bahan pelajaran IPS bersumber dari masyarakat dan seliling kita. Itu ada ilmu-ilmu sosial dan konsep-konsep dasarnya. Itu adalah generasi dari berbagai cabang. Itu ada juga dari cabang ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, sejarah, geografi. Nah, itu adalah
ilmu-ilmu sosial. Sedangkan konsep-konsep dasarnya yang ekonomi, produksi barang dan jasa, ketergantungan dan lain-lain. Dalam bidang politik itu ada stat atau negara, kekuasaan, kewenangan, dan lain-lain sebagainya. Dalam bidang sosiologi itu ada peraturan atau root, norma, status, sistem nilai, dan antropologi itu ada kebudayaan, unsur kebudayaan, akulturasi. Bidang psikologi sosial ada motivation, perception and feeling, attention, kepribadian, frustration, attitudes. Dan yang sejarah itu ada perubahan, konflik atau perselisihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada tempat atau lokasi, wilayah atau region dan distribusi dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah konsep-konsep dari ilmu-ilmu sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.